Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, Presiden Jokowi kembali menyinggung soal komentarnya terkait jalannya debat ketiga capres yang berlangsung Minggu malam. Jokowi menyatakan pernyataannya ditujukan untuk ketiga capres dan demi perbaikan. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Ya. Baik, kita kembalikan dialog kita sore hari ini. Bagaimana Pak Bestari menjawab statement dari Pak Wihadi? Pak Anies turut merasakan loh. Ya, bagian dari satu proses politik tentu ketika itu adalah Pak Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra memang memutuskan mendukung Anies. Tapi bukan sendirian, di sana ada juga partai PKS dan PAN ya. Ya. Masing-masing partai politik pengusung tentu memiliki effort masing-masing lah. Pasti ada mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa begitu. Saya kira kita juga pengen tahu juga ini tanah yang mana yang diagunkan waktu itu. Ini jadi bocor ya. Tanah ini kan. Saya kira tutuplah hal itu. Itu sesuatu yang sudah saling menguntungkan saya kira. Ya. Pak Anies dicalonkan, ya pendaftarannya last minute kita tahu sama-sama itu. Kemudian setelah itu apa yang terjadi pada pemilu legislatif? Gerindra naik loh, buru naik Pak. Gitu. Artinya ada efek juga yang diberikan oleh Anies kepada Partai Gerindra dan PKS, saya kira itu. Tapi pilpresnya kalah kita. Oke, ditahan dulu, saya akan ke... Tidak, Pak Anies kan tidak pada posisi apa gitu. Ya, saya ke Mas Adit. Mas Adit, kalau melihat situasi ini, poin dari Pak Prabowo sendiri atas tudingan capres nomor 1 dan juga nomor 3, apa yang diperoleh? Iya, sebenarnya ini kan kalau di dalam konteks perdebatan di Pilpres memang biasanya akan menarik dalam konteks itu ya, menyerang yang kita harapkan memang publik itu berharap soal perdebatan terkait dengan kebijakan. Meskipun di dalam soal kebijakan tentu di situ ada pejabat yang terkait dengan hal itu. Dalam hal ini Pak Prabowo. Jadi memang pasti akan menyinggung soal personal. Pasti juga akan menyinggung dengan aspek apa-apa yang terjadi di dalam bagaimana dia menjalankan kebijakan itu. Jadi memang pasti ada kaitannya terkait dengan itu. Dan menurut saya adalah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengelola kalimat demi kalimat gitu ya, pernyataan sehingga kemudian publik menjadi sangat paham dan tahu apa substansinya yang diperbincangkan di dalam debat itu. Jadi itu yang harapan kita, dan kemarin kelihatannya memang Pak Prabowo dalam konteks itu lebih emosinya ada gitu ya Mbak ya. Jadi sehingga kemudian muncul dengan kalimat-kalimat yang soal etika dan sebagainya dan sebagainya. Baik, Pak Wihadi, singkat saja. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan Prabowo kembali menjelaskan 2019 lalu menjelaskan soal HGU dan kali ini juga menjelaskan soal HGU? Ya, karena apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang HGU itu adalah bagaimana itu adalah suatu usaha daripada Pak Prabowo dan tidak sendiri. Artinya di sini bahwa itu adalah satu perusahaan, ya kan? Jadi kalau itu dikaitkan itu murni oleh kepemilikannya Pak Prabowo sendiri, tentunya tidak. Kenapa hal ini tidak ada di LHKPN? Jadi LHKPN-nya Pak Prabowo itu sudah jelas, gitu kan? Asetnya di mana dan segala macam itu semuanya sudah terdata semua. Nah ini kan HGU itu kan dalam bentuk perusahaan, ya kan? Nah saya kira Pak Prabowo juga tentu menggarisbawahi bahwa itu tanah itu bukan milik pribadi Pak Prabowo. Bukan milik pribadi dan hanya digunakan itu untuk usaha. HGU. Dan bisa dikembalikan ke negara kapanpun dibutuhkan. Dikembalikan oleh negara dan minta negara selain. Baik, terima kasih Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Pak Bestari Barus, Jubir Timnas Amin, dan juga Mas Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.